Dan untuk itu pagi hari ini kami akan berbincang mengenai 50.000 anak di Indonesia mengidap penyakit jantung bawaan bersama dengan Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Ardiansyah. Iya, terkait 50.000 anak di Indonesia mengidap penyakit jantung bawaan. Sebenarnya seberapa besar sih masalah penyakit jantung bawaan pada anak di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Rudi setelah diundang di RRI. Ya. Yang pertama, saya mungkin perlu disclaimer dulu ya, angka 50.000 itu berdasarkan data global sebenarnya, yaitu karena angka kelahiran kita 5 juta diperkirakan seperti itu. Maka kalau berdasarkan data global yang menyatakan 1 dari 100 bayi baru lahir itu kan mengalami penyakit jantung bawaan. Oh, Maka iya. kalau berdasarkan data itu Iya, berarti sekitar angka kelahiran 50.000. kita yang 5 juta sekitar 50.000. Mhm. Dan yang diperkirakan yang mengalami penyakit jantung bawaan kritis, ya istilahnya penyakit jantung bawaan kritis itu sekitar 25% dari angka itu, yaitu 12.500. Sekitar Nah, itu 12.500. Oke. Ya. sekitar itu di Indonesia. Tapi memang dengan keterbatasan akses, keterbatasan infrastruktur kita di Indonesia mungkin yang tertangani tidak sebesar itu ya. Untuk data kita yang terakhir yang kita kumpulkan memang datanya terus meningkat ya. Terakhir itu tahun 2025 kita kumpulkan data, itu setahun itu kita menangani sekitar 6.500 Oke. yang dari 50.000 itu ya. Memang nggak semuanya sih perlu tindakan, tapi ya yang memerlukan tindakan itu 6.500. nah yang sudah kita tangani itu 6.500 dan itu angkanya sepertinya terus meningkat ya. Oke. Ya, dokter, mungkin bisa di awal dijelaskan terlebih dahulu. Penyakit jantung bawaan itu maksudnya apa ini, Dok ya? Dari orang tuanya kah Oh iya. atau bagaimana ini, Dok? Ya, penyakit jantung bawaan itu sebenarnya penyakit jantung yang memang sudah terjadi sejak lahir. Dan sampai saat ini yang jadi masalah juga penyebabnya kita nggak tahu ya kenapa. Tapi ada beberapa faktor risiko yang memang nanti kalau ibunya hamil melahirkan mungkin anaknya bisa mengalami penyakit jantung bawaan. Namanya faktor Oke. risiko, bukan faktor sebab akibat ya. Faktor Seperti resiko. misalnya ibunya, faktor risiko. Misalnya ibunya tidak kontrol teratur di dalam proses kehamilannya, kemudian dia tidak mengkonsumsi asam folat Oke. ya selama hamil ya, atau ibunya mungkin dulu perokok, atau ibunya mungkin mengkonsumsi obat-obat yang antidepresi. Kan sering juga ya seperti itu ya, ibu ya, suami istri Iya, iya. bertengkar, ibunya lagi hamil minum obat sembarangan, akhirnya bayinya yang jadi korban. Nah, ada yang banyak seperti itu. Jadi Artinya hanya ada hal-hal faktor yang menjadi risiko juga ini ya bagi ibu hamil untuk nanti anaknya dilahirkan berisiko untuk jantung bawaan tadi nih, Dok ya. iya. Yang lain misalnya contohnya ibunya terkena infeksi rubella ya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang bisa mengakibatkan bayinya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Iya. Apakah kondisi seperti itu bisa dicegah sejak masa kehamilan, Dok? Tentu bisa dicegah tadi seperti misalnya asam folat ya ibunya ya selama hamil harus nutrisi yang cukup ya, makanan bergizi yang cukup. Itu pencegahan yang sangat baik. Hindari asap rokok atau ibunya jangan mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Nah, itu kan faktor-faktor yang bisa dicegah ya. Untuk bayinya supaya jangan nanti lahir dengan penyakit jantung bawaan. Oke. Dokter, tanda awal apa sih yang perlu dikenali orang tua sejak bayi lahir ini, Dok? Nah, memang yang gejala klinisnya ini pada saat bayi baru lahir ini kan bervariasi ya. Mulai dari gejala yang langsung muncul pada saat itu, atau nanti gejalanya muncul beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa bulan kemudian muncul gejalanya. Jadi gejalanya itu yang paling sering terlihat itu adalah bayinya biru ya, terutama di mukosa, mulut, bibir, sama di ujung-ujung jari. Kita nyebutnya dengan istilah cyanosis. Nah, itu istilah yang paling sering, yang memang seringkali menjadi petanda yang awal ya untuk bayinya mungkin mengalami suatu penyakit jantung bawaan yang kritis itu tadi. Bayinya biasanya awal-awal tidak begitu sesak ya, tapi dia tampak biru, sehingga itu yang mengkhawatirkan orang tua. Loh, ini kok bayi saya kok ujung-ujung jari sama di mulut sama di lidahnya kok biru ya? Maka dia sering membawa ke dokter ya. Ada juga dengan gejala yang awalnya dia langsung berat, bayinya sesak napas, ya napasnya cepat ya. Nah, yang lama itu, yang gejala yang lama itu contohnya misalnya bayinya
kok berat badannya selama selama beberapa bulan itu tidak naik ya, atau susah naik, sehingga Ya, bayinya juga sering mengalami, bahkan nanti pada satu titik tertentu kita nyatakan dia mengalami suatu stunting ya. oke. Artinya dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, baik pertumbuhan berat badannya maupun perkembangan otaknya gitu. Ya, dokter, tadi kan dikatakan 6.500 itu yang sudah ditangani, dok ya? Ya, data terakhir Data kita seperti itu. terakhirnya 2025. Nah, Ya. jenis penanganannya seperti apa, dok, untuk kasus seperti ini? Nah, penanganannya ini ada dua ya dari sisi intervensi ya. Mhm, Ada yang bisa dikerjakan tanpa bedah, artinya lewat kateterisasi jantung. mhm. Nah, itu kalau dia bocor kita tutup ya. Atau kalau pada penyakit jantung bawaan kritis kita pasang cincin seperti orang dewasa kan tuh kan penyakit jantung dipasang cincin ya. Iya, Nah, bayi iya. juga ada yang dipasang cincin seperti itu kalau dia mengalami penyakit jantung bawaan kritis. Nah, yang tindakan yang lain yang juga banyak dikerjakan adalah tindakan bedah, yaitu dengan menutup lubang jantung ataupun membuat aliran yang menyelamatkan aliran darah ke paru-parunya dengan cara melakukan proses pembedahan. Jadi dua cara itu, kita kelompokkan dua itu dan jumlahnya hampir sama ya. Yang dibedah sama yang tanpa bedah itu saat ini di Indonesia Iya, hampir sama lah, relatif sama 3 ribuan gitu datanya. iya. Dan selain 6.500 yang sudah tertangani nih, dok, apa yang terjadi pada anak-anak yang belum mendapatkan penanganan medis ini, Dokter Rizky? Ya, tentu kalau kita lihat data yang tertangani 6.500 dengan data estimasi itu kan ada gap ya. Mhm. Gapnya cukup besar ya Oke, datanya itu. Artinya masih banyak lagi yang belum tertangani. oke. Dan ini masalahnya memang banyak faktor, misalnya karena Indonesia ini negara kepulauan, Ya, tidak mudah untuk merujuk anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan ini dari daerah-daerah. Bahkan saya sering tuh ke daerah-daerah melihat ya dengan kondisi memang bayinya harusnya segera dirujuk, tapi karena keterbatasan hmm, dana, ya, ya, ibunya ya, nggak punya, orang tua nggak punya uang untuk bukan ya, soal ya, isunya jangan disebut kan udah ditanggung BPJS ya, bukan begitu. ya, BPJS memang menanggung, tapi untuk dia memerlukan biaya berangkat ke rumah sakit pusat rujukan itu kan memerlukan biaya, ya, bukan hanya ya, biaya transportasi. Dia perlu waktu yang mungkin bisa berminggu atau bahkan berbulan-bulan dia ya. di kota untuk bahkan dia meninggalkan pekerjaan. Sehingga Hmm. yang biaya yang itu yang harus kita ukur juga, harus kita nilai ini orang tua ada yang habis uang puluhan juta hanya untuk supaya bayinya bisa selamat begitu. Ya. Itu Tapi yang masalah kita. ya, tapi angka 6.500 itu yang ditangani itu apakah memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Paling tidak kan itu Ya upaya untuk kalau memperkecil gap tadi nih, Dok. betul, Hmm, betul. Memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk memperkecil gap itu ya dengan cara deteksi dini dari sekarang ya. Jadi sudah ada program yang memang waktu itu kita dorong pemerintah untuk melakukan screening ya, screening penyakit jantung bawaan kritis ya. Jadi angka itu akhirnya meningkat. Jadi tindakan yang bisa kita kerjakan itu kalau saya lihat datanya dulu sebelum tahun 2023 atau waktu Covid itu nggak sampai 5.000 yang tertangani ya, tapi terus angkanya meningkat. Yang terakhir data yang kita kumpulkan itu 6.500. Tentu ini ada korelasinya kalau saya lihat ya dari sistem yang dibangun oleh pemerintah juga dengan adanya pusat-pusat rujukan yang iya, mungkin di daerah yang tanpa harus semuanya diterbangkan ke Jakarta ya. iya. Tapi memang masalah untuk yang harus diterbangkan ke Jakarta itu dia cukup banyak karena nggak semua kasus bisa dikerjakan di daerah ya. Yang Oke, bisa dikerjakan daerah biasanya kasus-kasus yang simpel, yang mungkin hanya ditutup bocornya tanpa bedah, itu banyak sekali yang sudah bisa rumah oke. sakit yang mampu mengerjakannya. Hanya kasus yang memerlukan pembedahan itu sebagian Iya, besar juga masih dirujuk ke Jakarta. iya. Jadi lebih dominan persoalannya itu di deteksi dini tadi atau memang kapasitas penanganannya nih, Dok? Saya pikir dua-dua ya, karena kenapa saya bilang dua-dua, deteksi karena angka kita itu tidak sampai 50.000 itu Iya, untuk yang sudah terdeteksi, artinya deteksi belum optimal juga. deteksinya Tapi belum optimal. Oke. kapasitas juga masih jadi masalah, artinya Mhm. kemampuan rumah sakit untuk mengerjakan seluruh kasus itu belum bisa kita katakan baik saat ini kalau dibandingkan dengan Oh, negara-negara lain ya. Artinya tetap masih ada PR kita bersama bagaimana supaya deteksinya meningkat, ya tindakan yang bisa dikerjakan di rumah sakit di daerah juga meningkat. Kalau misalnya timpang nih, misalnya deteksinya saja yang meningkat, iya, kapasitasnya tidak meningkat kan ya percuma saja iya, dideteksi tapi iya, tidak bisa dilakukan apa-apa. iya. Atau Diketahui sebaliknya tapi tidak bisa kapasitasnya apa-apa ya? cepat meningkat. Iya,
Iya. Iya, atau sebaliknya kapasitas buat meningkat tapi deteksi tidak dilakukan sehingga Oke. kasusnya tidak begitu banyak yang terdeteksi. Ya, artinya Jadi dua-duanya deteksi memang harus dikerjakan. ya deteksi tinggi, alangkah baiknya juga didukung dengan kapasitas penanganannya juga itu dok ya. Berarti untuk saat Tentu. ini ya upaya paling mendesak apa untuk memperkecil dalam sisi atau meningkatkan deteksi dan juga meningkatkan kapasitas ini dok? Ya ini tentu harus didukung semua pihak ya, lintas sektor ya, masyarakat juga punya peranan penting untuk memahami bahwa penyakit jantung bawaan ini harus jadi PR kita bersama ya, karena kalau masyarakat juga kurang begitu aware, makanya angkanya jadi kecil. Jadi oleh karena itu ini kan bertepatan juga ya dengan Hari Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan ya, Ya, tanggal 7 ya, sampai tanggal 14 ini. Jadi kita saat ini yang kita lakukan di seluruh Indonesia adalah untuk dokter-dokter anaknya, ayo dong kita kampanye kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui penyakit jantung bawaan ini. Jadi para ya, dokter anak di daerah itu juga saat ini ya terus melakukan upaya deteksi dini juga ya. Jadi dikerjakan oleh dokter umum, dokter anak, bidan itu semua ikut mengerjakan agar deteksinya meningkat gitu. Nah ya, tentu kalau dari sisi kita yang dokter jantung anak kita akan meningkatkan bagaimana ya. penanganan untuk intervensinya gitu. Baik. Dokter Rizky Ardiansyah, terima kasih banyak dok untuk waktunya Ya. sudah berbincang pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Sama-sama selamat Mas Rudi, beraktivitas dok. makasih banyak Mas Ya. Rudi. Ya, makasih. Demikian tadi Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Ardiansyah.